Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfadilah dari Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di video ini saya akan menjelaskan terkait materi rekombinasi DNA. Pengertian dari rekombinasi DNA, suatu proses alamiah yang terjadi pada virus dan organisme eukariotik yang melibatkan pertukaran penggabungan informasi genetik saat tahapan perkembangan sel, bisa disebut dengan siklus hidup. Selanjutnya ada rekombinasi DNA terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alamiah, bisa disebut dengan natural, terjadi pada alamiah sel, contohnya FDJ pada sistem imun. Yang kedua buatan, bisa disebut dengan artifisial, secara in vitro laboratorium, contohnya pembuatan vaksin COVID-19, hewan transgenik, buah transgenik, dan tanaman transgenik. Komponen rekombinan DNA terbagi menjadi 5. Yang pertama ada DNA donor, bisa disebut dengan insert. Yang kedua enzim endonuklease restriksi. Yang ketiga vektor. Yang keempat DNA ligase. Dan yang terakhir ada sel inang, bisa disebut dengan host cell. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, DNA donor bisa disebut dengan insert, merupakan sumber dari DNA atau gen yang digabungkan dan disisipkan DNA dari organisme lain. Yang kedua ada enzim endonuklease restriksi, adalah enzim yang digunakan untuk memotong DNA donor dan vektor pada lokasi spesifik, sehingga DNA donor dapat disambungkan ke dalam vektor. Dan yang ketiga ada vektor, adalah plasmid atau bakteriofag yang digunakan untuk mengintroduksi gen agar dapat ditransfer ke dalam suatu inang yang cocok. Yang keempat ada DNA ligase, merupakan enzim yang digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan, bisa disebut dengan spelis, dari vektor dan DNA donor dan kemudian membentuk suatu vektor rekombinan. Dan yang terakhir ada sel inang, bisa disebut dengan host cell, yang umum digunakan biasanya adalah suatu bakteri atau yeast, tempat diintroduksikan vektor rekombinan ke dalam sel inang. Di sini juga ada tahapan rekombinan DNA. Teknologi DNA rekombinan banyak melibatkan bakteri atau virus sebagai vektor, bisa disebut dengan perantara. Proses DNA rekombinan dilakukan dengan 3 cara tahapan. Tahapan pertama adalah mengisolasi DNA, dan yang kedua memotong dan menyambung DNA, bisa disebut dengan transplantasi gen atau DNA. Dan yang terakhir, tahap ketiga, memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.